Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga asdos lainnya, teman-teman asdos akan menjelaskan terkait bab 4, penyusunan bab 4. Jadi ini mungkin jadi video terakhir ya di tugas besar irigasi dan bangunan air ini. Dan untuk itu ada penyusunan untuk bab 4. Bab 4 sendiri ada hasil analisis dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Jadi disesuaikan dengan ini ya. Cuman nanti untuk yang tidak diambil adalah debit rencana. Jadi dimulai dulu, saya mulai jelaskan dulu ya. Untuk ini hasil dan analisis pembahasan. Jadi di sini ada kebutuhan air irigasi ya. Kebutuhan air irigasi di sini saya perhatikan teman-teman, di sini saya akan mengambil untuk yang makam Sukowono, untuk susunan makam Sukowono. Dan isinya ya ini punyanya makam Sukowono. Sama aja sebenarnya, cuman kalian tinggal ganti-ganti dikit ya. Jadi di sini misal ini Excel kalian ya. Jadi di sini saya punya dua Excel. Nanti saya share juga ya. Sebelum ke sana, ini kita di sini dilihat ada kebutuhan air irigasi ya. Pada daerah irigasi yang ditinjau menggunakan pola tata tanam kita kan padi palawija ya. Nah, pada lampiran 4.1 tunjukkan pola tata tanam. Nanti lampiran 4.1 ini pola tata tanam kita yang bakalan ditampilkan. PTT hasil perhitungan nanti ya, ada di lampiran. Nanti teman-teman tampilkan. Terserah nanti kasih nama 4.1 atau 4. Berapa ya. Tergantung urutan kalian nanti di lampiran PTT-nya di bagian mana. Lalu untuk itu ditunjukkan pola tanam padi-padi jagung. Nah, kalau ini punya contohnya padi-padi jagung ya. Dengan penyiapan lahan periode ketiga, dengan periode ketiga 10 harian ya. Nah, wes gini. Terus ETC. Nah, ini ETC ini langsung disesuaikan sama ini ya. PTT mana PTT. PTT gini ya. ETC itu PAK ya. PAK itu penggunaan air konsumtif. Jadi misal diambil pada periode 2 Januari periode 2 ya. Januari periode 2 ini ada di sini. Jadi Januari periode 2 diambil 4,933. Lalu untuk P itu perkolasi ya, 4,3, dan RE curah hujan. Curah hujannya langsung ambil gini 2, ini cuma contoh tok ya nanti. Yang dicantumkan ini tok, nanti lainnya ditaruh di PTT aja. Tuh WLR 0 kan, di sini WLR 0. Enggak ada kan. Terus untuk NFR ya langsung NFR ditambahkan aja gitu langsung rumusnya. Sesuai rumus dapat segini dan dikonversi ke liter per detik per hari sesuai sama punya kita ini kan 0,77 nih ya. Nah untuk yang 6,713 ini milimeter per hari terus dirubah ke ini liter per detik per hari. Caranya seperti ini merubahnya ya. Ini kita kan dapatnya 6,713 ya, ini dikurangi itu ya. Terus dikali dengan 1000 per 24 kali 60 kali 60 nih ya. Jadi hasilnya seperti itu. Selanjutnya untuk kebutuhan air irigasi untuk padi WRD. Nah, untuk padi langsung dibagi 0,776 ini dibagi dengan ini apa persentase efisiensi yang punya kalian masing-masing. Kan ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, efisiensi masing-masing sini. Nah, ini kebetulan punya saya sendiri kan 70,6. Jadi 0,706 gini ya. Nah, ini udah jadi IR-nya padi. Nah, kebutuhan penyiapan lahan untuk padi ini ada tabelnya kan ya. Ini nggak usah dirubah, wis. Sudah. Nah, untuk selanjutnya adalah ketersediaan air irigasi. Data yang diperoleh merupakan data curah hujan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita yang dapatnya kan cuma data curah hujan. Kita nggak dapat data debit. Maka dari itu kita merubahnya menjadi debit. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi di sini kita kan dapatnya curah hujan. Kita nggak dapat debit kan. Jadi kita berusaha merubah dari debit dari curah hujan itu menjadi debit. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus metode rasional. Sebelum ke metode rasional ini kan ini debit ya metode rasional. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu di sini yang dibutuhkan apa? Luas daerah irigasi. Ada luas daerah irigasi. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Ini ada lampiran peta struktur ruang wilayah Kabupaten Jember. Jadi di sini ada daerah irigasi. Misal kita cari Kesambi nih ya.
Jadi dapat Kesambi 200 gitu ya. Kalau Sukowono ada Sukowono dapat 362 gini. Nah, itu untuk luasnya ini ya A ya. Nah, untuk pengaliran, koefisien pengaliran ini disesuaikan seperti ini contoh, karena di Sukowono dan Kesambi kebetulan merupakan daerah pinggir kota. Jadi diambil sekitar ya, ini kira-kira ini pendekatan ya. Terserah kalian mau ambil 0,7 juga nggak apa-apa. Ini kalau saya sendiri ambil 0,65. Nah, ini sudah diambil 0,65 ya. Terus lalu untuk intensitas, nah ini intensitas. Sebelum ke intensitas, jadi kita harus tahu rumus intensitas sendiri itu merupakan rumus dari mononobe yang mana I R24 per 24 dibagi T pangkat 2 per 3. Jadi ini rumus untuk mononobe. Nah, dari Excel ini kalian juga bisa lihat ada tambahan juga di sini, teman-teman. Gak apa-apa, teman-teman gak usah ngitung, cuman perhatikan video ini ya, biar teman-teman paham. Jadi di sini ada intensitas. Intensitas itu dimulai dari apa? Dimulai dari curah hujan harian. Curah hujan harian di sini dibagi dengan 24 atau dijadikan curah hujan bulanan ya, jadi bulan di bulan lalu. Nah, ini kan awalnya curah hujan harian. Sudah ada dari Excel ini ya. Lalu intensitas di sini. Intensitas dengan cara apa? Dengan cara I. Nah, R24. Nah, R24 ini adalah curah hujan harian dibagi dengan 24. Dibagi dengan 24, terus 24 dibagi T. T-nya kan 24 jam dipangkatkan 2 per 3. Jadi ini intensitas curah hujan untuk satu hari ini. Lalu dihitung semuanya full ini, semua dalam satu sheet ini untuk intensitas. Jadi teman-teman nggak usah ngitung, tapi diperhatikan video ini ya. Lalu di sini ada pengambilan rata-rata. Itu saja. Lalu selanjutnya untuk debitnya, kalau di sini kan kita lihat di intensitas itu kan di rata-rata ya. Kalau di debit, nah ini debit ya sebenarnya ya. Iya, salah ya. Dibenerin sendiri. Debit. Jadi debit itu sama caranya seperti tadi 0,278. Jadi ini adalah koefisien pengaliran dan ini adalah koefisien konversi dikali dengan C, koefisien pengaliran tadi yang 0,65 ya, dikali intensitasnya I dikali luasannya. Ini ya, diambil yang kilometer persegi bukan hektar. Nah, didapatkan debit seperti ini. Lalu diakumulasi, disummarize jadi seperti ini. Ini jadi penjumlahan semua ini kan. Ke bawah ini penjumlahan semua. Nah, setelah itu direkap di tahun 2004, 2005 ini direkap semua. Direkap, didapat seperti ini. Nah, inilah jadi sheet yang terakhir mungkin dari TB ini ya. Nah, di sheet ini berisi di sini ada, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini dilanjutkan dulu aja. Nah, debit yang tersedia. Jadi ini jadi masuk ke dalam debit yang tersedia ya. Dimasukkan di sini, dikopas ini ya. Lalu, nah, selanjutnya adalah batas luas area irigasi berdasarkan debit andalan. Nah, berdasarkan debit andalan, kita ini ada rumus mencari nomor urutan tingkatan, di mana persen yang kita minta dikali dengan jumlah data. Semisal persentase yang kita minta itu adalah 75% gitu ya. Maka jadinya 0,75 dikali dengan 12 jumlah data kita. Kalau misalnya kita mengambilnya 20%, berarti ya 0,2 gitu aja. Ini misalnya sudah ada contoh 0,2 sama 0,75 gitu aja. Nah, sebelum ke sana, kita kumpulkan data ini. Data ini dipindahkan ke sini dengan mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar di bulan Januari sampai dengan Desember. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya. Itu gunanya buat apa? Gunanya buat menentukan urutan persentase kejadian atau persentase tidak terpenuhi dan terpenuhinya. Ada 20% terpenuh, 80% tidak terpenuhi seperti itu. Jadi misal sudah diurutkan gini ya, ada 20% gini ya. Nah, 20% ini. Nah, ini 20% kemungkinan tidak terpenuhi dan 80% terpenuhi seperti itu contohnya. Nah, untuk 75 itu seperti itu ya. Seperti ini perhitungannya. Nah, ini untuk 75 ya. 75 berarti ada di sekitar. Nah, pas di 9 ini.
dikopas ke sini ya, atau dilingkan aja apa-apa. Terus selanjutnya ada perhitungan DR. Nah, DR di sini adalah perhitungan dari yang kemarin, yang PTT lagi. PTT sini, DR itu adalah NFR. Bentar diulang. Ya, D34 dibagi D35 ya, coba lihat teman-teman lihat. D34 dibagi D35 gini ya. Berarti NFR dibagi sama efisiensi irigasi, langsung dibagi aja, langsung jadi DR. Nah, lalu DR ini jadi dengan rumus A, di bawah sini ada. Nah, ini dibuat grafik ya, diplot grafik ya. Ini otomatis ngeling kalau kalian rubah ininya, tabel ini. Lalu untuk ini nanti juga ngeling, tinggal kopas ini nanti teman-teman. Terus untuk ini A sendiri, rumus A sendiri merupakan pembagian dari debit yang kita andalkan itu, debit dibagi dengan DR. Lalu dapat ini dalam luasan hektar ya. Lalu direkap di bawah sini hektar. Ini menggunakan itu ya, pola tata tanam, apa namanya, penamaan bulan di pola tata tanam ya. Ini contoh, ini November mulainya ya. Kalau sini juga November. Nah, November ya mulainya. Seperti itu. Karena apa? Karena di sini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada padi ya. Padi itu kan kalau dari saya sendiri contohnya dimulai dari Desember 3 sampai dengan Agustus 3. Ini padi. Dicari nilai minimumnya. Nilai minimum luasannya yaitu ada 0,38 hektar. Lalu untuk nilai yang apa namanya palawija ya. Palawija itu November Desember 2 sampai September 1, Oktober 3 gini ya. Dapat nilai minimum 0,03 hektar. Dan untuk total luasan, nah ini namanya total luasan yang di sini namanya batas luas area irigasi berdasarkan debit andalan. Jadi ini berdasarkan debit andalan 75% didapatkan total luasan 0,41 hektar. Nah, seperti itu dapat di sini. Ini bisa kalian tambahkan sendiri atau kesimpulan di bawah sini, nggak apa-apa. Lalu untuk debit saluran kalian tinggal coba saja tabel ini yang kalian sudah hitung kemarin. Ini debit saluran irigasi pas. Lalu untuk debit daerah pengaliran sungai. Jadi untuk DPS sendiri merupakan akumulasi atau kumulatif dari debit sungai yang ada dengan debit irigasi. Ya. Jadi ini adalah penjumlahan di sini. Kalian tuliskan aja di sini bahwa akumulasi dari debit andalan dan debit irigasi. Nah, selanjutnya ada perhitungan dimensi dan gambarnya, ada kopas langsung. Saluran irigasi ya di sini perhitungan menggunakan kriteria desain saluran dengan kriteria saluran seperti ini dan rumusnya seperti ini ya. Nah, setelah itu contoh perhitungan untuk saluran penampang BM1. Ini ya. Ini contoh dicontohkan saja BM1. Diambil contoh, jangan semuanya. Semuanya kalau yang lainnya ditaruh di lampiran gitu ya. Untuk bangunan irigasi langsung kopas saja perhitungannya. Ini contoh ya berarti. Ambil contoh bangunan sadap, bangunan pengukur dan gorong-gorong ini ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk bab 4. Sedangkan untuk bab 5 sendiri, adalah kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan ini kalian simpulkan dari perhitungan apa namanya? Dari tugas besar Irbang ini, kesimpulan dapatkan apa seperti NFR-nya atau kebutuhan air maksimum berapa, terus dengan data apa namanya besar seperti ini ya. Ini untuk bab 5 mungkin kesimpulannya. Yang kalian simpulkan di sini dari sini PTT ya. Nah, dari tabel kebutuhan air maksimum segini, lalu untuk debit andalannya seperti ini gitu ya, dijelaskan pada debit 75% diambil data seperti ini gitu. Seperti itulah. Dan mungkin kalian juga bisa tambahkan ada pola tata tanam yang kita gunakan adalah padi palawija seperti itu. Disimpulkan lah. Lalu untuk sarannya sendiri, untuk saran bagi
kalian sendiri, kalian pribadi, dan juga saran bagi tugas besar Irbank ini ke depannya seperti apa. Lalu untuk lampiran-lampiran sendiri kalian plot CAD kalian ya. Kalian plot saluran kalian juga plot itu bangunan air kalian yang sudah teman-teman contohkan kemarin waktu di bedah TB. Jadi seperti itu mungkin untuk semuanya, dan mungkin ini menjadi video terakhir dari tugas besar irigasi dan pembangunan air 1 ini. Semoga teman-teman diberi kelancaran untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi mewakili dari seluruh asisten dosen di irigasi dan pembangunan air 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.